ibarat para ulama kata Ibrahimani dalam bentuk musanna dan Ibrahimuna dalam bentuk jamak mudzakkar salim. Huruf yang pada akhir kedua kata tersebut menjadi sebuah masalah dikarenakan kedua kata tersebut terbentuk dari isim mufrad ghairul munsharif atau tidak menerima tanwin. Menurut deskripsi masalah di atas, muncul sebuah pertanyaan apa status nun pada lafaz musanna dan jamak mudzakkar salim yang terbentuk dari isim mufrad ghairul munsharif. Kemudian yang kedua, fikih. Diskusi masalah fikih. Dalam aktivitas sehari-hari, kadang kita menemukan hewan-hewan yang berbahaya seperti ular, kalajengking, lebah, dan selainnya yang punya bisa dan racun. Lalu bagaimana fikih menghukumi bisa atau racun dari hewan-hewan tersebut? Bisa dipahami? Kalau nggak ada yang ditanyakan, kami persilahkan kepada para musyawirin untuk menyetor ibarat. Dengan cara mengangkat tangan. Dari fraksi 2 Darungan. Soal fikih. Apanya yang dihukumi ini bisa dorajlah ini hewan-hewan yang berbisa. Apanya yang dihukumi? Ya, hukum di sini artinya apakah najis atau tidak ya? Najis atau tidaknya bisa hewan yang mempunyai bisa tersebut apakah najis atau tidak? Itu yang dipertanyakan di soal fikih ini. Ya, fraksi 1 Darungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan di sini di soal fikih ini masih umum penjelasannya, apakah dia masuk ke bab ubudiyah atau muamalah. Ya, apakah boleh dia dihukumi di sini kita masuk ke bab muamalah tidak? Maksudnya muamalah? Maksudnya muamalah? Ya, perbuatan. Intinya apakah najis atau tidak saja? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kepada para musyawirin untuk menyetor ibarat. Ya, fraksi 1 Darungan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk menyetor ibarah pada saat ini. Ibarah yang pertama kami ambil dari kitab Tasmiqul Khallal halaman 75, halaman 74, halaman 74, cetakan Darul Ihya. Ini pembahasan sesuai dengan pembahasan saat ini, yaitu tentang nun pada isim tasniyah. Pada ibarah yang mengatakan a'lam
an-nuna fi jam'il mudzakkari ji'a biha lid-dalalati atau lid-dilalati ala tamamil ismi wa intisalihi amma ba'dahu. Ini pertama. Waqila ada pendapat qil li raf'i tawahhumil idhafati fi maratu bi banina kiramin. Atau ada juga pendapat qil mengatakan wa raf'i tawahhumi atau li raf'i tawahhumil ifrad fi nahwi al-muhtadina. Waqila ada juga pendapat qil waqila iwadun an harakatil mufrad. Ada juga mengatakan waqila iwadun an harakatil mufrad. Baik, penjelasannya sekarang. Nun pada jamak muzakkar, kita bacakan jamak muzakkar dulu. Nunnya itu didatangkan untuk memberikan tunjukan sebagai penyempurna isim dan sebagai pemisahnya dari sesuatu yang ada setelahnya. Nantinya bisa dari bentuk mufradnya sehingga berubah menjadi kalimat tasniyah atau jamak muzakkar salim dan ada makna yang menentukan berubah dari bentuk mufrad, tasniyah dan jamaknya. Ada juga mengatakan pendapat qil untuk menghilangkan nun itu didalamkan untuk menghilangkan keraguan atau kesamaran apakah ia idhofah atau tidak, sebagaimana yang ada di dalam kaidah yang pernah kita ketahui wa tanwinu taqtadil intisal wa ghairu tanwin taqtadil intisal. Jadi tanwin itu dikatakan untuk menghapus kebingungan apakah ia idhofah atau tidak. Ada juga yang mengatakan untuk untuk menghilangkan kesamaran apakah ia mufrad atau tidak. Jadinya nun itu sebagai tanda bahwa ia tidak mufrad. Ada mengatakan pendapat qil seperti itu. Ada juga mengatakan qil bahwa tanwin itu atau nun itu sebagai ganti dari harakat isim bentuk mufradnya yang tanwin. Nah, ibarat kedua yang ada pada kitab Kawakibud Durriyah pada halaman 24 cetakan Darul Ilmi mengatakan li'annahu musannan hamalu nasbahu ala jarrihi li'anna kullan minhuma mudladun mustaghnin anha wa nunu zidat iwadan anil harakati wa tanwini alladzaini kana fil ismil mufradi. Ada mengatakan nun itu, nun pada isim tasniyah itu adalah sebagai bentuk ganti dari harokat dan tanwin. Misalkan pada Muhammadun atau Muhammadun, namanya misal Muhammadun menjadi Muhammadani. Muhammadun di sana kan bentuk mufradnya yang ada tanwin dan ada harokat dhammah dan tanwinnya. Lalu ketika ia dijadikan sebagai isim tasniyah, tanwin dan harokat dhammah dan tanwinnya itu diganti menggunakan nun ketika ia dibentuk menjadi isim tasniyah. Lalu bagaimana dengan lafaz Ibrahim? Ibrahim itu pada Ibrahim itu adalah bentuk ganti dari harokat. Dari harokat yaitu misalkan Ibrahimu. Misal Ibrahimu diganti menjadi Ibrahimani, maka nun pada Ibrahimani itu adalah ganti dari harokat, bukan dari tanwin. Gitu. Ia menjadi ganti dari harokatnya, harokat bentuk mufradnya, harokat dari isim mufradnya, bukan menjadi ganti dari tanwin. Nah, kalau dari kasus Ibrahimani, nunnya itu menjadi ganti
bagi harokat isim mufradnya, bukan menjadi iwadat anil tanwin, melainkan yang menjadi iwadat anil harakah allati fil mufrad. Begitu juga pada jamak muzakkar salim sama nunnya itu sama, dia menjadi ganti dari harokat, iwadat anil harokat, bukan menjadi iwadat anil tanwin. Ya, sekian dari kami. Bagi musyawir yang lain, apakah sepakat dengan pendapat? Ayo, fokus taruh dari barat. Tanam Pak ini.
Udah nih, terdengar. Teratur ini nunggu nih, sebelum terlibat. Pada musawi ini kalau memang sepakat, angkat tangan bilang sepakat dengan alasan dengan penjelasannya. Kalau memang ada yang membantah, angkat tangan dan cantumkan dengan penjelasan sesuai bantahan kalian. Nah, yang sepakat angkat tangan caranya supaya tidak kaku forum ini. Untuk mempersingkat waktu, karena tidak ada yang terlibat lagi dan tidak ada yang membantah, kita persilahkan kepada perumus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ila yaumil liqa'illah, amma ba'du. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan di sini untuk berbicara ya. Tolong diperhatikan ya. Dan sebenarnya kalian ini sudah diberikan waktu cukup lama, hampir 1 minggu diberikan rumusan masalah. Tapi yang ngomong cuma satu, ini apa-apaan. Saya diberikan rumusan masalah itu tadi siang, saya cari ketemu. Ini pun yang saya lihat dari yang menyampaikan jawaban tadi belum memahami deskripsi masalah ini. Ternyata harus dipahami dulu ya. Ini dia membahas tentang masalah nun pada jamak muzakkar singkatnya ataupun pada ismul layak. Coba perhatikan deskripsi masalahnya. Seperti yang kita ketahui bersama, nun pada musanna dan jamak muzakkar salim merupakan iwadun anit tanwin bil ismil mufrad ya. Oke. Yang iwadun anit tanwin bil ismil mufrad yang munsal. Seperti contoh Zaidun dan Muhammadun. Yang berubah menjadi Muhammadani, Muhammaduna, Zaiduna, Zaidina atau terus selanjutnya. Dan di sisi lain
kita menemukan di dalam ibarat-ibarat para ulama kata Ibrahiman dalam bentuk musanna dan Ibrahimuna dalam bentuk jamak muzakkar salim. Huruf nun pada akhir kedua kata tersebut menjadi sebuah masalah. Kenapa? Dikarenakan kedua lafaz tersebut terbentuk dari isim mufrad ghairu munsharif, tidak menerima tanwin, gitu ya. Jadinya ghairu munsharif dalam huruf kita menerima tanwin. Nanti dulu. Menurut deskripsi masalah di atas muncul sebuah pertanyaan. Apa status nun pada lafaz musanna dan jamak muzakkar salim yang terbentuk dari isim mufrad ghairu munsharif? Sebenarnya di sini juga deskripsi masalahnya ini kurang jelas ya. Tapi pertanyaan dasarnya itu seperti ini sebenarnya. Kita tahu pada jamak taksir dan pada isim tasniyah, nun yang di sana itu kita sering mengeranya dengan nunun iwadun alif tanwin bil ismil mufrad. Oke, paham ya? Satu poinnya. Kedua, kita tahu di dalam isim mufrad, ketika isim mufrad itu semisal dimasuki oleh al, bisa nggak tanwin bertemu dengan al? Tidak bisa kan? Tanwin itu tidak bisa bertemu dengan al. Qalamun kalau dimasuki al dia menjadi al-qalamu, seperti itu, oke? Terus pertanyaannya, kalau pada jamak taksir dan isim tasniyah, misal kalimat Zaidun, nah ketika dia dimasuki oleh al, kalimat isim tasniyah itu kok tetap boleh dia ada nunnya. Contoh, semisal kalimat qalamun menjadi qalamani, dimasuki al menjadi al-qalamani, tetap ada nunnya, nun yang berstatus iwadun alif tanwin bil ismil mufrad. Kaidah dasar alif lam tidak boleh bertemu dengan tanwin. Sedangkan di dalam isim mufrad, ketika semisal isim mufrad kalimat qalamun itu dimasuki oleh al, tidak boleh kita baca qalamun, harus kita mengatakan al-qalamu. Kok pada isim tasniyah dan pada jamak taksir nun yang distatuskan sebagai iwadun alif tanwin ini tetap ada, meskipun nanti pada kalimat isim tasniyah dan jamak taksir itu ada alnya, al-qalamani semisal kan. Lalu kenapa nun ini tidak dibuang padahal ada al, sedangkan status nun di sini adalah iwadun alif tanwin? Seperti itu. Ini deskripsi yang benar. Nah, kemudian ketika semisal isim tasniyah ini diidopatkan, kok nunnya dibuang? Dan ketika dia dimasuki al, nunnya tidak dibuang. Paham nggak? Kalau isim mufrad, misal qalamun kamu idopatkan, nggak boleh qalamunhu, pasti qalamuhu kan? Jadi nggak boleh kita idopatkan. Artinya idopat dan tanwin itu juga tidak bisa bertemu. Alif lam dan tanwin tidak bisa bertemu. Nah, tapi pada isim tasniyah dan jamak taksir, kok isim tasniyah dan jamak taksir itu ketika diidopatkan sebenarnya dibuang karena distatuskan sebagai iwadun alif tanwin. Ketika dia dimasuki al, kok apa namanya tidak dibuang pada status daripada nun itu iwadun alif tanwin. Paham? Paham ya? Nah, itu yang ditanyakan sebenarnya sama seperti pada ismul ladzi la yansharif. Nah, pada ismul ladzi la yansharif ini kan makna yang sharif itu, makna sharf itu ya ada dua, bisa kita artikan as-sharfu pada ismul ladzi la yansharif itu adalah tanwin, atau bisa kita artikan dia kasroh. Artinya isim yang tidak menerima kasroh atau isim yang tidak menerima tanwin. Kok tadi ketika dia ditasniyahkan dan dijamakkan boleh Ibrahimani, boleh juga bisa Ibrahimuna. Padahal di sana dia tidak menerima tanwin, tapi status nun pada Ibrahimani dan pada Ibrahimuna itu juga iwadun alif tanwin. Nah, ini yang menjadi permasalahan sebenarnya. Nah, sebelum kita masuk kepada kasus ini, maka teman-teman ini sebenarnya sudah banyak ya dalam kitab-kitab, namun di dalam buku-buku ini banyak, tapi kalian saja yang harus baca. Harus sungguh-sungguh aja ketemu. Nah, jadinya kita bedah dulu dari ismul ladzi la yansharif sebelum kita beranjak kepada isim tasniyah dan jamak taksir. Nah, kenapa ismul ladzi la yansharif itu tidak menerima tanwin atau tidak menerima kasroh? Apa alasannya?
Padahal dia isim. Sedangkan tanda yang paling utama daripada isim itu adalah tanwin dan kasroh. Kok ismul lazim yang syarif nggak bisa nerima tanwin, nggak bisa nerima kasroh. Nah ini yang menjadi problemnya. Nah coba Anda baca di Asmawi, nanti di sana sebenarnya Anda harus paham dulu apa yang disebut dengan ismul lazim yang syarif itu sendiri. Nah di sini saya bacakan tentang masalah ismul lazim yang syarif ya. Nah ini, oke. Ini di dalam Asmawi, di dalam bab ma'rifati alamat al-i'rab masih awal sekali. Nah, wa ammal fatahatu fatakunu alamatan lil khatti fil ismil ladzi la yansharif. Apa ismul ladzi la yansharif itu? Kenapa kemudian ismul ladzi la yansharif tidak bisa menerima tanwin ataupun bisa menerima kasroh? Lihat ini. Wa huwa dan dia ismul ladzi la yansharif kullu ismin, setiap isim asbahal fi'la fi illataini far'iyyatain, yang disebut dengan ismul lazim yang shorif adalah semua isim yang menyerupai fi'il pada dua ilat yang far'iyyah. Nah, maka alasannya kenapa ismul lazim yang shorif itu tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasroh? Karena dia menyerupai fi'il. Fi'il memiliki dua ilat. Juga apa ismul lazim yang shorif memiliki dua ilat. Fi'il menerima tanwin, menerima kasroh atau tidak? Tidak. Maka karena ismul lazim yang shorif itu serupa dengan fi'il dan fi'il itu tidak menerima kasroh dan tidak menerima tanwin, oleh sebab itu ismul lazim yang shorif tidak bisa dimasuki tanwin ataupun tidak bisa dimasuki oleh kasroh. Paham ya? Nah, ini alasan utamanya. Maka tidak sembarangan ismul lazim yang shorif itu tiba-tiba kok tidak menerima kasroh, tiba-tiba atau tiba-tiba tidak menerima tanwin. Ada alasannya. Nah, itu alasan ismul lazim yang shorif tidak menerima tanwin ataupun tidak menerima kasroh karena dia serupa dengan fi'il. Serupa dengan fi'il pada apanya? Pada dua ilat yang far'iyah tersebut. Sama sekarang saya tanya, kenapa isim dhamir itu mabni padahal al-aslu bil asma al-i'rab? Ya karena dia serupa dengan apa? Huruf. Makanya isim dhamir itu mabni. Paham enggak? Ya kan? Kenapa isim dhamir itu mabni? Karena serupa dengan huruf, padahal asal pada isim itu adalah mudhaf. Ya sama seperti ismul lazim yang shorif, kenapa dia tidak menerima tanwin ataupun tidak menerima baris bawah? Karena dia serupa dengan fi'il pada dua ilat yang far'iyah tersebut. Ilat yang dua di sini ada ilatul lafzi, ada ilatul makna. Paham ya? Contoh, kenapa kalimat Ahmadu itu dijadikan sebagai ismul lazim yang shorif? Karena dia memiliki dua ilat, ada ilatul lafzi karena dia adalah wazanul fi'li, dan ada ilatul makna karena dia adalah niyah. Begitu juga semisal dengan kalimat dharaba. Kalimat dharaba itu memiliki dua ilat. Ada ilatul lafzi. Apa ilatul lafzi daripada dharaba? Yaitu istiqaquhu min ad-darbi. Yaitu karena dia diambil daripada kalimat darbu, yaitu masdar. Karena al-aslu itu adalah masdar. Kalau ulama apa? Basrah. Itu yang menjadi ilatul lafzi daripada fi'il. Dia memiliki istiqaq. Nah, dan yang menjadi ilatul makna daripada fi'il itu dia membutuhkan fa'il. Itu bisa Anda baca nanti di dalam Asmawi. Nah, ini saya jelaskan secara ringkas saja agar supaya tidak banyak baca. Tidak terlalu melebar. Nah, di sini jelas sekali di dalam Asmawi itu di dalam bab ma'rifati alamat al-i'rab ya wa ammal fatahtu alamat lil khafdi. Itu pertama alasan kenapa ismul lazim yang shorif tidak bisa menerima tanwin dan tidak bisa menerima apa? Kasroh ya, karena dia serupa pada ilatul lafzi, ada ilatul makna. Fi'il pun memiliki ilatul lafzi dan memiliki ilatul makna. Yang menjadi ilatul lafzi daripada fi'il adalah dia memiliki istiqaq, sumber pengambilan, dan yang menjadi ilatul makna daripada fi'il dia membutuhkan fa'il. Ini ya. Terus coba dibaca di dalam tasawuf, ini referensinya benar, tapi itu dari ibaratnya kurang tepat ya. Yang menjadi pertanyaan itu dari sebenarnya yang diinginkan oleh sekarang pemberi soal. Jadinya kenapa kok ketika isim tasniah dan jamak muzakkar itu ketika dia memiliki al kemudian nggak dibuang, padahal al dan tasniah tidak bisa bertemu. Sedangkan pun di sana
distatuskan sebagai iwadun anit tanwin. Nah, Anda boleh baca nanti di dalam Tasrih halaman 63 ya. Ini masih juga di dalam babul ma'rifati alamatil i'rab, yaitu tentang pembahasan jamak muzakkar salim. Yaitu apa? Wa amalu wa fatakun alamatan ya fi jam'il muzakkar salim. Itu nanti di dalam syarat jelasnya seperti ini. Terus mana tadi? Nah, qauluhu marfu'un bil wawi fihi tasamuh. Terus al-marfu lanjut. Nah, qauluhu wa nunu iwadun anit tanwin. Dalam tasbih ini. Qauluhu wa nunu iwadun anit tanwin. Nah, ini dikritik oleh Shahihut Tasbih. Beliau menukil pendapat seorang ulama yang bernama Imam Ar-Ridha. Ternyata nun pada isim tasniyah dan nun pada jamak muzakkar itu tidak selamanya menjadi iwadun. Ini kurang tepat katanya. Jadi yang nun yang distatuskan sebagai iwadun anit tanwin ini ibaratnya kurang tepat. Kalau kita statuskan nun di sana sebagai iwadun anit tanwin. Nah, ini kata Imam Ar-Ridha. Jadinya nun di sana lebih tepatnya jangan distatuskan sebagai iwadun anit tanwin bil ismil mufrad. Saya bacakan. Qala Ridha, terus amma nunul musanna wal majmu'i falladhi yaqwa indi annahu katanwini fil wahidi. Jadinya dia tidak distatuskan sebagai iwadun anit tanwin, tapi dia distatuskan sebagai sesuatu yang serupa dengan tanwin. Beda antara serupa dan pengganti. Oke? Jadinya dia tidak distatuskan sebagai iwadun anit tanwin, tapi kata Imam Ridha, "Falladhi yaqwa indi." Nah, annahu katanwin fil wahidi, dia seperti tanwin yang ada pada isim mufrad. Oke ya? Nah, terus kenapa? Nah, ini tuh agak panjang. Terus kenapa kok pada jamak taksir, jamak muzakkar dan isim tasniyah nunnya tidak dibuang ketika dia dimasuki al? Nah, ini jawabannya ini, coba Anda lihat. Jadinya di sini dikatakan, nah ini jawabannya. Wa innama yusqatu at-tanwinu ma'a laqit ta'rifi listiqrahi ijtima'i harfi ta'rifi ma'a harfin yakunu fi ba'dil mawadi'i alamatun tankiri wa la yusqatu nunu ma'aha li'annaha la takun. Nah, itu jawabannya itu. Jadi kenapa kok nun? Kenapa tanwin ketika pada isim mufrad al? Kenapa tanwin jika pada isim mufrad yang beralif lam ini tidak bisa masuk tanwin? Kenapa? Nah, ini alasannya. Saya bacakan wa inna ma yusqatu tanwin, dan hanya saja digugurkan tanwin itu ini pada isim mufrad ini. Ma'ala ta'rif bersama lam ta'rif itu alif lam. Kenapa? Alif itu tidak bisa bertemu dengan tanwin? Listiqrahi, karena tidak disenanginya ijtima'i harfi ta'rifi, berkumpulnya huruf ta'rif yaitu al ma'a harfin, bersama harfin yang dimaksud di sini tanwin. Nah, karena tanwin itu kan nun sukun pada hakikatnya kan, ma'a harfin bersama huruf yaitu tanwin nun sukun, yakunu fi ba'dil mawadi, yang menjadi pada sebagian tempat alamat takkir. Nah, karena tanwin itu identik dengan tanda nakirah. Al itu adalah tanda daripada ma'rifah. Nah, kalau dia bergabung, nah itu tidak bisa ketemu nanti. Kalau Anda katakan misal al-qalamu, nah ini bingung. Kalau dia Kalau dia tanwin itu seharusnya dia apa? Nakirah. Kalau dia ada alnya seharusnya ma'rifah. Nah, itu alasannya. Karena ulama atau orang Arab tidak menyukai bergabungnya antara dua tanda antara tanda ma'rifat yaitu al dengan tanda nakirah yaitu tanwin. Makanya dia tidak bisa digabungkan kalau pada isim mufrad. Kalau pada jamak dan pada isim tasniyah, kenapa kok bisa ada nunnya yang distatuskan sebagai iwadun tadi tidak dibuang nunnya ketika dia ada al? Ini lanjutannya.
Nah, alasannya wala yusqatun nunu ma'aha, dan tidak digugurkan nun ma'aha bersama al. Nah, ini pada kasus apa? Isim jamnya dan pada kasus jamak. Li'annaha la takun, karena nun itu bukan alamat takdir. Paham tak? Karena nun itu bukan alamat takdir. Kalau tanwin itu dia menjadi alamat takdir di ba'dil mawadi', sehingga ulama tidak menyukai nanti alamat takdir yaitu al dia bergabung dengan alamat takdir yaitu tanwin di ba'dil mawadi'. Kalau nun ya nggak apa-apa. Kalau nun itu dia tidak menjadi alamat takdir di ba'dil mawadi', sehingga tidak apa-apa. Orang popo itu ketika sifat al itu ada pada isim tasniah dan ada pada jamak. Contoh lain, semisal sekarang Anda pernah belajar munada kan? Hukum munada yang muradul alam itu bagaimana? Babnya atau bagaimana? Babnya kan? Ya ini kan yang umum saja yang kita batas yang umum. Ini masih ada toleransinya, masih ada kaitannya. Contoh semisal kalimat zaidun, kalau Anda masukkan harfun nida, dia kan muradul alam. Anda katakan ya zaidun atau ya zaidun? Ya zaidun kan? Nah ternyata tanwin itu juga bisa dibuat dengan alasan di sini bina untuk membandingkan sebuah kalimat yang mu'rab. Kalimat yang mu'rab, kalau Anda ingin membandingkan, maka di sini tanwin itu bisa dibuat. Contohnya pada kalimat ya zaidun tadi, seharusnya zaidun jadi ya zaidun. Tanwin di sini dihilangkan karena bina alasannya. Nah bawahnya jadinya status daripada kesimpulan itu kenapa tadi pada isim mufrad itu al itu tidak bisa bertemu dengan tanwin. Ya alasannya sederhana, karena tadi para ulama mengatakan karena tidak disenanginya berkumpul antara alamatut takdir itu sesuatu yang menjadi tanda nakirah pada sebagian tempat itu tanwin dengan alamatut takdir itu al. Nah, kenapa pada kasus jamak taksir dan istiqasnya tidak dibuang nunnya yang disebutkan sebagai iwadun walaupun ada al? Yaitu sederhana, karena nun itu tidak menjadi alamat takdir. Nah, seperti itu saja. Nah ini jawabannya nanti itu bisa dicek di dalam Tasriful Khalal. Ini kalau mau dicek yaitu di dalam hasyiahnya itu ketika Imam Zaini Dahlan menerangkan tentang begini. Terus jam'il muzakkar salim al-muradu jam'il muzakkar salim al-lafdhu datu 'ala al-jam'iyyati bi wawin wa nunin fi akhirih fi halatir raf'i wa ya'in wa nunin fi halatay an-nasbi wal jarri nahu ja'a zaiduna wa ra'aytu zaidaini wa marartu bi zaidin wa marartu bi zaidina wa ra'aytu zaidina wa marartu bi zaidina fa zaiduna fi qawlika ja'a zaidun fa'ilun marfu'un wa nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufrad. Nah itu nanti dicek kami itu dicek apa? Dicek hasyiahnya di dalam Tasriful Khalal. Nah seperti itu alasannya kenapa al itu di dalam isim mufrad tidak bisa bertemu dengan tanwin, sedangkan nun yang distatuskan sebagai iwadun anit tanwin pada jamak taksir dan istiqasnya bisa bertemu dengan al. Nah seperti itu nih. Nah setelahnya seperti itu. Nah mungkin kalau mau dibahas silahkan, asalkan pakai referensi, jangan pakai asumsi. Nah kalau tidak ada ya mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut oleh pesokan. Yang mana moderator? Ya, terima kasih kepada Perumus sudah menjelaskan penjelasan. Kemudian kita berada ke pesokan. Nah ya, mungkin ada yang mau menyanggah dari Perumus tadi.
Sawirin Minjana yang disebut satu berenang. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan katanya Nun itu ketika bersal al-Muhammadan, kenapa bisa bergabung antara al dan nun di sana? Alasannya tadi apa? Nah, kalau di sini jawaban saya ketika nun itu dipandang sebagai iwadon anil tanwin, maka nun itu dibuang ketika diidhofahkan. Sedangkan kami bacakan saja ibarah yang lebih sorehnya. Warada bi anna nuna ji'a biha fil musanna alladzi la tanwina fi mufradi. Nun yang didatangkan ke dalam bentuk musanna, yang dimana musanna itu tidak bertanwin dalam bentuk mufradnya. Likaunihi ghairu munsharifin, karena ia tidak bertasrif, artinya ismul ladzina sharif. Nahwu seperti contoh Ahmadan. Ahmad kan tidak bertanwin, ismul ladzina sharif. Ahmadan, fa inna mufradahu Ahmadi. Bentuk mufrad Ahmadani atau Ibrahimani jadi bias Ahmadani itu adalah Ahmadi bila tanwin, tanpa tanwin. Wa qila fil iwadun anil harakati wa tanwini ma'atil ismil mufradi. Nah, itu sebagai ganti nun itu pada lafaz ismul ladzina yang sharif itu menjadi iwad anil harakah. Ada pada halaman 74. Ini lebih sorah. Wajar alaihi lisanul Arab al-mu'rabin, dan itulah cara para pengi'rab. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asda yang menjelaskan tentang tadi saya sudah jelaskan memang tentang masalah apa tadi pada kasus ismul yang sorry. Nah, itu yang saya sudah jelaskan. Itu jawabannya dari itu. Kalau pada kasus ismul yang sorry, pada kasus isim tasniyah dan pada kasus apa zakar yang ibarat yang saya katakan tadi, jawabannya ternyata itu bukan tambahan, tapi sebagai sebuah tambahan. Itu sama ya daripada kasus ya. Sama daripada tasbih. Nah, itu nanti bisa dicatat ibaratnya, kemudian tulis halaman dan apa tempatnya itu. Bagus. Terus namun dinara menyamah musuh. Kalau tidak ada yang menambahkan lagi, kita langsung ke selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafra, amma ba'du. Terima kasih atas waktu yang diberikan dalam kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di pagi yang berkah ini dalam rangka bahasa masail tentang satu tema pertama yang mata tentang apa tadi? Nun iwadun anitanwini fil ismil mufrad. Jadi seringkali kita ketika mengerok misalkan jamak muzakkar salim dan juga isim tasniyah, kita mengatakan setelahnya misalkan Muhammaduna wa nunu iwadun anitanwini fil ismil mufrad. Coba kita ulang dulu, kita erok ya Muhammaduna. Ambil dari kata Muhammaduna ya, sebelum nanti kita mungkin elaborasi dia dari apa yang dijelaskan tadi.
Muhammaduna fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi niyabatan anil dhamma li'annahu jam'ul mudzakkari salim wan nunu iwadun anil tanwini fil isim. Nah, begitu juga pada musanna atau tasnya, kurang lebih ya. Nah, jadi pertanyaan tadi itu sebenarnya adalah fokusnya kepada pembahasan yang dipermasalahkan. Jadi diperhatikan ya. Dipermasalahkan adalah ketika dia berkaitan dengan ismul lazim yang sorry. Kalau seandainya pada yang sorry atau yang munawwan dia nunnya di sana sebagai ganti dari tanwin. Nah, kira-kira kalau seandainya di ismul lazim yang sorry Ibrahimuna, apakah nun di sana bisa jadi pengganti dari tanwin atau tidak? Padahal di sana Ibrahim tidak ada tanwin atau Ahmad tidak ada tanwin. Ketika kita jamakkan dia menjadi muzakkar salim, kita mengatakan Ahmaduna wa Ibrahimuna. Padahal tidak ada tanwin. Kira-kira dia iwadun anil tanwin atau tidak? Nah, ini permasalahan. Permasalahan intinya adalah di situ tadi ya. Tapi ya mungkin belum kena dengan pertanyaannya sehingga jawabannya pun masih belum bisa mengena juga. Maka oleh karena itu pahami soalnya, karena soal itu adalah nisbul jawab. Pahami tasawurnya, tasawurkan dulu masing-masing soalnya, maka nanti soal jawabannya pun akan mengena. Nah, jadi kita lihat tadi sudah disampaikan juga, sudah dibawakan. Kira-kira sependapat juga kalau pada ismul lazim syarif yang tentunya jamak muzakkar salim, nun di sana adalah bentuknya sebagai ganti dari tanwin. Sepakat? Setuju? Nah, kurang lebih seperti ya. Setuju tidak? Kalau seandainya nun pada jamak muzakkar salim yang terbuat dari ismul lazim syarif, Ahmaduna wa Ibrahimuna, misalkan dia sebagai ganti dari tanwin. Setuju tidak? Setuju? Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ada yang warid, ada yang muafik tadi harusnya ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau setuju alasannya apa? Kalau tidak setuju alasannya seperti apa? Kurang lebih seperti itu. Itu yang kita inginkan pada bahasa masalah pada malam hari ini ya. Tetapi ternyata dari pertanyaannya belum ada yang mana, maka jadinya ya seperti ini. Nah, Ibnu Hisham dalam satu ungkapannya beliau katakan an-nunu takunu iwadan an-tanwini idza kana al-ismu mufradun munawwanan qabla tasniyati aw jam'i. Nah, ini ibarat digunakan oleh beberapa ulama. Sekali lagi, an-nunu takunu iwadan an-tanwini idza kana al-ismu mufradun munawwanan qabla tasniyati wal jam'i. Nun itu dia akan menjadi tanda atau menjadi pengganti dari tanwin apabila isim itu berbentuk apa? Menawan bertanwin. Tetapi kalau bukan menawan, nah maka dia tidak menjadi pengganti. Nah, maka tadi ya dalam ungkapan beberapa muhakkik ini ya, misalkan ketika mutanawwan jaa at-talibuna dan jaa talibuna. Nah, di sana ketika kita mengerot at-talibuna, di sana kita tidak perlu mengerot dengan wanunu iwadun tanwin fil ismi mufrad. Kenapa? Karena pada isim mufradnya dia tidak bertanwin. Apa yang mau iwad? Iwad di sana seperti yang disampaikan tadi, sebenarnya iwad itu memiliki dua makna. Pertama yang berarti badal, kedua berarti dalalah. Ya, atau alama. Dalalah ke makna. Dalalah atau badal. Maka status nun di sana ya, tahulah status nun pada jamak muzakkar salim itu sebenarnya dia ada dua. Pertama, alamatu jam'i zukur. Alamatu jam'i zukur ya. Kedua, alamatu tanwin. Kapan dia menjadi alamatu tanwin atau dia berstatus dua statusnya? Ketika isimnya itu adalah pada asalnya dia munawwan atau bertanwin. Tetapi kalau tidak, maka jelas tidak. Maka nanti kalau seandainya kita mengerap kata jaa Ibrahimuna berdasarkan kaidah sampaikan ini, maka kita tidak mengatakan wanunu iwadun an tanwini fi ismi mufrad. Kenapa? Karena pada ismi mufradnya misalkan Ahmadu Ibrahimu dia tidak bertanwin. Apa yang bertanwin? Maka sesuatu yang tidak bertanwin di awalnya maka tidak
bisa kita ngerok dia dengan nun itu adalah iwad, tidak bisa menjadikan dia sebagai iwadnya. Nah itu ya. Nah di sana kan kita mengetahui jamak muzakkar salim ada waw dan nun sebagai apanya? Sebagai gantinya, sebagai tandanya. Saya kita katakan. Tadi kita mengatakan wa alamatu rafihi al-waw. Kenapa kita tidak mengatakan wa alamatu misalkan Muhammadun fa'ilun wa iwadu dhammatihi. Misalkan kenapa tidak mengatakan wa iwadu dhammatihi saja? Kenapa harus mengatakan alamah? Karena memang waw di sana dan di sana dia sebenarnya alamah. Alamah menjadi zukur. Pada asalnya dia adalah alamat menjadi zukur, ya. Alamat dia menjadi sebagai apa? Sebagai jamak muzakkar salim. Nah, maka kita ulang seperti yang tadi. Ketika kita mengeroknya, ketika dia asalnya bertanwin, maka kita katakan nanti kita zaiduna. Nah, nun di sana bisa berposisi dua. Pertama sebagai yang tadi kita bilang alamat zukur, kedua sebagai iwad dari tanwin tersebut. Nah, ini ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, jangan terjebak pada kata iwad. Jadi tidak selamanya iwad itu dia berarti badal, tapi juga bisa berarti alamat atau dalalah. Nah, seperti itu ya. Karena kan kita ketika bahas makan minumnya, misalkan kita ulang bi rafi arba'u alamatin ad-dhammatu wal waw wal alif wa nun. Dia mengatakan bi rafi arba'u alamatin, tidak mengatakan bi rafi arba'u iwadi, tapi mengatakan alamat. Karena pada dasarnya memang itu adalah waw nun alif nun ya nun dan yang pada atasnya lagi itu adalah sebenarnya tanda. Al aslu fihima al alamah. Nah, seperti itu. Nah, maka nanti sederhana saja. Jadi masalah sebenarnya sederhana. Kalau yang memiliki tanwin, yang bertanwin pada isim mufradnya ada iwadnya, dia dua bersatu dua, namanya bersatu dua. Tapi kalau tidak ada tanwinnya, yang dari munawwan pada isim mufradnya, maka sudah kita tidak berikan dia status, itu saja sederhananya. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Hisam yang tadi, an-nun takun wa iwadun an-tanwin idza kana ismu mufradu munawwanan qabla tasniyati awal jam'i. Fa illam yakunil mufradu munawwanan aslan fan nunu laisa iwadah. Maka itu bukan bagian daripada iwad. Kenapa? Karena dia tidak ada, asalnya memang tidak ada tanwin. Nah, inilah bentuk kesetaraan yang diberikan di dalam masalah hukum nahu keadilan. Jadi kalau kita Arab nanti yang ada tanwinnya, ya kita tambahkan wanu iwadun tanwin di semua. Tapi kalau ada tidak ada tanwinnya, yang tidak memiliki tanwin, sekali lagi tidak perlu mengatakan yang demikian itu. Karena inilah yang jadi pembeda antara yang munawwan dan yang tidak munawwan. Nah, atau isim mufrad yang munawwan dan isim mufrad yang ghairu munawwan. Nah, seperti itu ya. Ini sederhananya saja tentang masalah tadi itu jamak muzakkar salim pada ismul ladzi la yansarif, status nun. Jadi yang pertanyakan kan status nun pada ismul ladzi la yansarif, ya. Nah, maka nanti kalau mengerok kita ulang, kalau yang ada tanwinnya, yang ada alif lamnya, ya qalimuna. Nah, kita tidak perlu mengatakan wadun tanwin ya. Kenapa? Karena tidak tanwin pada asalnya, karena dia adalah bentuknya yang ghairu munawwan. Kenapa? Karena dia bertemu dengan alif lam. Nah, seperti itu. Nah, tetapi nanti kalau kita idofahkan seperti yang disampaikan tadi, tentu. Nah, maka ketika dia misalkan bentuknya munawwan, maka nanti kalau dia idofah kita buang nunya tersebut. Nah, disinilah kelihatan dia bahwa nun itu dia menjadi ciri khas daripada pengganti pada tanwin. Misalkan kita mengatakan talibuna, ya talibun, kemudian talibuna, hum talibu al-hadim, hum talibu al-hadim. Nah, di sana nun itu kita buang. Kenapa kita buang? Karena dia adalah ya iwad dari tanwin. Nah, alasannya seperti itu. Jadi karena iwad tanwin dan tanwin tidak boleh bertemu dengan alif lam tanwin wa tidafatun fa inna qawlatan itu maka dibuang. Jelas di sana dia adalah pengganti daripada tanwin. Nah, tetapi ada kira-kira yang yang memasukkan alif lam yang ma'rifah yang menjadi mudhaf,
Misalkan ya atau di guna ada contohnya, misalkan ada contohnya, tentu tidak ada. Jadi tidak ada yang ma'rifat yang berbentuk apa namanya, atau menjadi mudhof. Nah, begitu juga dengan yang alami, Ibrahimuna, Ahmaduna dan seterusnya. Ya tidak bisa kita merot atau tidak bisa kita membuang nun di sana. Karena kenapa? Karena dia akan menjadi apa namanya, atau tidak ada tanun di sana yang harus dibuang. Ibrahimuna. Ada dana kan pada Ibrahimuna yang dilambahkan, ada tidak? Ya. Sepertinya kalau ma'rifat tidak ada yang menjadi mudhof, ya. Yang alamiah atau juga yang ada Islam tidak mungkin akan menjadi mudhof. Nah, maka yang tidak memiliki mudhof ini tentu ya kita tidak akan sibuk-sibuk di sana membuang huruf nun. Nah, sebagai ganti daripada tanwin. Kenapa? Karena memang tidak ada. Nah, seperti itu ya. Ini sederhananya mungkin apa namanya jawaban dari masalah tentang Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, nanti tinggal dicek lagi. Ini pendapat yang muhaqqiq ya. Muhaqqiq mengatakan seperti itu bahwa la ashar fi qaulina apa tadi anun wa hal huwa iwadun awla takunu iwadun an tanwin idza kana fi ismi qadi al munawwan fi qabla tasmiyah wa jam'i. Kemudian wala takunu iwadan idza kana fi ismi qadi ya ghairul munawwan atau ya ghairul munawwan ya. Nah, seperti itu lagi saya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian masalah kedua tadi nggak ada yang disinggung. Jadi kalau masalah kedua adalah tentang apa tadi? Ya, jadi apa tadi bisa ulang? Belum. Ini menjadi itu berapa? Oh iya, kira mau ditutup. Nah, ini kurang lebihnya apa namanya pendapat kita tentang masalah nun pada tanwin atau pada apa namanya yang muzakkar salim dan pada isim tasniyah. Nanti kalau ada yang ditambah lagi atau ada yang menyisanggah, ya nggak apa-apa karena di sini sama-sama kita belajar ya. Ya apalagi saya mungkin jarang pelajaran ilmu-ilmunya. Ya silakan. Ya, terima kasih kepada Musafir telah menjawab masalah deskripsi masalah nahu. Kemudian kalau semuanya sudah sepakat dengan masalah tadi, kita beranjak ke masalah deskripsi masalah yang kedua, yaitu fikih. Saya bacakan soalnya misalnya. Dalam aktivitas sehari-hari, kadang kita menemukan hewan-hewan yang berbahaya seperti ular, kalajengking, lebah, dan selainnya. Dan selainnya mempunyai bisa dan racun. Lalu bagaimana fikih menghukumi bisa atau racun dari hewan-hewan tersebut? Kepada para musyawirin silahkan untuk komentar ibarat. Fraksi satu berulang. Makan itu aneh lah.